Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Dalam inspirasi kitab suci, kembali kita bertemu untuk merenungkan bacaan-bacaan. Namun tetap inspirasi untuk permenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Hari ini juga gereja memperingati atau merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya di Tabor. Karena itu judul permenungan kita hari ini ialah untuk kembali ke Tabor butuh derita dan perjuangan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini di dalam Injil Matius akan menceritakan kepada kita bagaimana Yesus menampakkan perubahan diri atau transfigurasi kemuliaannya kepada 3 murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas Gunung Tabor. Namun perlu diketahui bahwa sebelum Yesus pergi ke Gunung Tabor bersama 3 muridnya ini, sebelumnya Yesus telah memberitahukan kepada segenap murid-muridnya bahwa ia harus menderita dan dibunuh, tetapi akan bangkit kembali pada hari ketiga. Dan pada saat itu Yesus dengan tegas mengatakan kepada para muridnya bahwa barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya lalu mengikuti aku. Ketika mendengar apa yang dikatakan Yesus ini, para murid memang kecewa. Maka kata Petrus waktu itu, ia menegur Yesus, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Namun Yesus secara tegas mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Inilah latar belakang kehendak Yesus mengajak ketiga murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, menuju puncak Tabor untuk menunjukkan kepada para murid siapa dirinya. Dan lihat, ketika mereka berada di puncak Tabor, di sana Allah menampakkan diri dan menyatakan di hadapan para murid, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Selain Allah menyatakan siapa Yesus bagi para murid, di sana juga digambarkan bagaimana situasi surga. Sehingga ketika kita membaca perikop ini, para murid begitu bahagia berada di tempat itu. Sehingga kepada Yesus mereka katakan, "Baiklah kita dirikan 3 kemah. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan tentu yang lain untuk mereka." Namun
yang menarik untuk kita refleksikan pada kesempatan ini, bahwa berbicara tentang Tabor, berbicara tentang situasi dan kondisi bahagia, itu menjadi tujuan dari kehidupan setiap orang yang percaya kepada Allah. Dan Kristus menjadi jalan kebenaran dan hidup bahagia abadi itu. Maka kepada para murid Yesus mengatakan, kita harus kembali ke Yerusalem, tentu untuk mengalami penderitaan. Karena hanya melalui salib, hanya melalui penderitaan, barulah kita akan memasuki jalan kemuliaan menuju keabadian surga. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk merefleksikan beberapa hal dalam hubungan dengan peristiwa Tabor, atau bagaimana cara kita bisa mencapai Tabor abadi, Tabor kemuliaan yang adalah tujuan dari kehidupan kita. Kita boleh merefleksikan beberapa hal ini yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama, bahwa untuk menuju Tabor, orang harus memiliki ketulusan, kerelaan, dan kesediaan untuk diutus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, ketika kita dibaptis, kita telah diberikan kepercayaan, telah diberikan satu tanggung jawab, kita telah diutus untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Dan bukan hanya itu, dalam setiap pewartaan itu harus mampu mengubah atau mengubah kehidupan orang, atau mentobatkan orang, lalu dibaptis dan bisa kembali kepada jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu Kristus sendiri. Kepada kita semua, hal pertama yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan kita ialah kerelaan untuk diutus. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita diutus, dan menjadi penyelamat bagi yang lain. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk menuju Tabor, hal kedua yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa dalam setiap perutusan kita itu dibutuhkan sebuah sikap taat. Taat total kepada kehendak dan rencana Allah. Sebagaimana Yesus sendiri taat total kepada rencana dan kehendak Allah, dan bukan keinginan dari dirinya. Dan kehendak Allah yang perlu kita refleksikan, yang perlu kita lihat di dalam diri kita, ialah kehendak roh yang nyata dalam diri kita. Tentu kehendak roh untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal benar, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Taat total. Hal yang ketiga, untuk menuju Tabor kebahagiaan di hadapan Allah, orang dalam ketaatan, orang harus menyatakan sikap setia. Setia dari awal hingga akhir kehidupannya. Karena sering yang terjadi, orang boleh mengatakan ya dari awal kehidupannya, namun belum tentu dalam proses bahkan hingga akhir kehidupannya. Untuk mengalami Tabor sejati, untuk mengalami kebahagiaan sejati, sangat dibutuhkan hal yang ketiga adalah kesetiaan kita kepada Allah maupun sesama dari awal hingga akhir kehidupan kita.
Hal yang keempat, perlu kita sadari bahwa untuk menuju kepada Tabor, orang harus mengalami salib. Orang harus mengalami satu penderitaan dalam kehidupannya. Ingat bahwa ketika Yesus mengutus setiap pengikutnya, muridnya, dia mengatakan, "Aku mengutus kamu ke tengah serigala. Aku mengutus kamu seperti seekor domba ke tengah serigala." Ini berarti bahwa kita tidak terlepas dari yang namanya salib, penderitaan, rintangan, ataupun kesulitan-kesulitan dalam mewartakan kasih dan kerahiman Allah, dalam bersaksi tentang Tuhan. Dan ingatlah bahwa derita atau salib itu adalah jalan atau cara supaya nilai-nilai yang baik, benar, ataupun nilai kesetiaan, ketaatan yang ada di dalam diri kita dapat diuji dan diasah sehingga bisa menjadi yang sejati dalam kehidupan kita. Maka penderitaan itu harus disadari sebagai bagian dari kehidupan yang tidak bisa terlepas menuju kepada puncak Golgota, arti kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kepada kita semua diarahkan untuk belajar dari Yesus sendiri bagaimana menjadi pribadi yang ideal, pribadi yang sejati untuk menuju kepada tabor kemuliaan surga abadi dalam kehidupan ini. Mari pada kita semua dengan adanya kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya di Tabor, kita pun punya mimpi yang pasti, punya mimpi yang tegas, tetapi juga kita senantiasa berjuang untuk mencapai tujuan dari kehidupan kita, yaitu tabor abadi di surga. Tuhan akan senantiasa menyertai kita bila kita secara tulus dan murni hati mengabdi kepadanya dan mengabdi kepada sesama. Ingatlah, di ujung derita, di ujung salib, barulah akan ada tabor atau kebahagiaan sejati. Untuk kembali ke tabor butuh derita dan perjuangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.